Ini Pak, saya ada masalah Pak. Mm-mm. Em, Baru-baru kami melakukan pembagian tugas. Kemudian saya mendapatkan kelas tinggi, itu di kelas 5. Sebenarnya kan Pak, saya senang berada di kelas baru itu. Tetapi dari cerita guru sebelumnya mengatakan bahwa di kelas itu bagaikan langit dan bumi istilahnya, karena ada yang pintar sekali dan ada yang kurang. Jadi murid yang sangat pintar itu kalau misalnya diberikan pembelajaran dan dia cepat selesai, dia akan mengganggu temannya yang lain. Dia membuat keributan di dalamnya, dan itu yang membuat saya menjadi galau. Bagaimana saya harus menghadapi kelas baru itu? Hmm. Oh iya Bu, jadi Ibu merasa galau kan karena eh, jarak, ada renggang antara beberapa siswa, ada gap ceritanya prestasinya. Ya, Mm-mm. Baru Ibu juga galau karena murid yang sudah bisa ini apabila sudah selesai pekerjaannya akan mengganggu teman-temannya yang lain. Begitu ya Bu ya. Jadi iya Pak. jadi itu Bu Ita, apa kira rencana yang bisa Ibu buat mengenai masalah ini? Apa kira-kira rencananya? Ini Pak, saya ingin mengetahui Hmm. sebenarnya apa kebutuhan belajar anak didik saya. Jadi saya berencana melakukan pemetaan mulai dari kesiapan dirinya, minat belajarnya, dan profil belajarnya. Makanya saya berencana akan memanfaatkan MPLS ini untuk melakukan asesmen pembelajaran diagnostik, baik itu non kognitif ataupun kognitif. Jadi setelah melakukan pemetaan nanti saya akan merancang pembelajaran dengan menggunakan strategi-strategi yang sesuai untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berharap dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kemudian berkolaborasi dengan guru sebelumnya. Oh ya, jadi Ibu akan menggunakan asesmen diagnostik yang baik non kognitif maupun kognitif ya. Ya, Pak. Kira-kira tujuan dari asesmen ini yang Ibu lakukan untuk apa kira-kira untuk anak, untuk murid Ibu? Ya, itu lagi Pak, kembali tadi dari masalah saya bahwa saya ingin memenuhi kebutuhan belajar siswa saya nantinya dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Oh ya, jadi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kira-kira menurut Ibu berapa presentasi keberhasilannya dari rencana yang akan Ibu buat ini? Mungkin Ibu bisa memperkirakan lah dari yang sudah Ibu rencanakan. Iya Pak, jadi saya ini ceritanya baru mau mulai karena baru mendapatkan kelas baru. Jadi untuk presentasi saya itu saya perkirakan 50% Pak. Saya masih ada di 50%. Nah, kalau secara penskalaan 1 sampai 10, pencapaian yang Ibu sudah lakukan sampai pada tahap mana? Iya Pak, karena rapat baru dilaksanakan kemarin, maka saya baru akan memulai rencana saya. Saya bawa dalam skala 1 sampai 10, maka saya baru berada pada skala 6 Pak. Nah, ingin ditingkatkan sampai tahap mana kira-kira Ibu? Saya berencana setelah saya melaksanakan rencana ini, melaksanakan apa yang menjadi rencana saya, bahwa maka saya mau kalau saya berada di tahap 9. Oh iya, jadi Ibu ingin di tahap 9. Nah, kalau Ibu ingin di tahap 9, berarti apa kira-kira kekuatan yang sudah Ibu miliki untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Yang saya lihat pada diri saya, kekuatan yang ada pada diri saya mampu menggunakan teknologi sehingga saya bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran saya nantinya. Saya juga mampu mengajak mereka, murid-murid saya, untuk memanfaatkan potensi yang mereka miliki, yaitu kreativitas yang ada dalam dirinya, sehingga secara tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka, khususnya dalam profil murid, yaitu gaya belajarnya Pak, misalnya audio, visual, dan kinestetik. Kemudian saya juga mampu mengajak orang tua murid untuk berkolaborasi bersama. Ya, jadi saya mendengar tadi ada beberapa kekuatan yang Ibu miliki, mulai dari ingin berkolaborasi, ingin menyesuaikan gaya belajar dan minat belajarnya murid-murid Ibu. Nah, kira-kira ada nggak hambatan yang bisa mungkin Ibu temui? Ada nggak hambatannya untuk mencapai tujuan rencana tersebut? Ya, yang saya pikir-pikir kemungkinan listrik Pak ya, kemudian dana, ya semangatnya siswa, semangatnya orang tua, itu Pak. Nah, dari hal tersebut kira-kira adakah tidak solusinya jika menghadapi tantangan tersebut? Adakah solusi yang Ibu persiapkan? Saya
akan berkoordinasi dengan kepala sekolah agar dapat mengurangi hambatan yang saya dapatkan. Kemudian saya berkolaborasi dengan guru, terutama guru yang sebelumnya ini ya Pak ya, menghadapi murid-murid ini. Iya, iya, iya. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua murid melalui pembuatan grup WA kalau misalnya dia tidak bisa datang secara langsung. Kemudian kalau semangat murid saya mulai menurun, saya bisa melakukan praktek mindfulness pada mereka. Jadi luar biasa sekali ya yang Ibu persiapkan untuk mengatasi solusi, mulai dari melakukan kolaborasi ya dengan berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, rekan dan rekan sejawat. Nah, berapa kira-kira skala prioritasnya? Apa yang menjadi skala prioritasnya Ibu guna mencapai tujuan yang Ibu rencanakan tadi? Jika saya bawa dalam angka, maka skala prioritas itu nantinya akan menjadi 85%, Pak. Ya luar biasa ya, 85%. Nah, menurut perkiraan Ibu, berapa lamakah waktu yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan ini? Adakah kira-kira yang bisa diperkirakan begitu, Bu? Oke, karena ini terkait kebutuhan belajar mereka ya Pak ya, maka pelaksanaan ini saya lakukan selama proses belajar mengajar, dan akan saya evaluasi setiap akhir bulan atau setiap memasuki pembelajaran baru lagi. Jadi ini setiap pembelajaran. Iya, jadi tetap ada evaluasi Bu ya yang kita laksanakan tadi. Iya. Ya, luar biasa. Terus upaya Ibu yang Ibu lakukan tadi untuk mencegah dan mengantisipasi adanya gangguan bagaimana? Kira-kira nanti langsung ada di tengah perjalanan ada gangguan begitu dalam prosesnya. Apa kira-kira langkah antisipasinya? Misal Pak ya, saya sedang melaksanakan proses pembelajaran dan saya memanfaatkan teknologi nih Pak, misalnya proyektor, laptop ya, kemudian tiba-tiba mati lampu, kemudian apalagi dananya pada saat saya melaksanakan proses kreativitas, kemudian semangatnya. Nah, upaya-upaya yang saya lakukan itu saya mencoba untuk fokus dulu lebih dahulu, berusaha membahagiakan diri saya, kemudian saya berusaha untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah seperti yang saya katakan tadi Pak, berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru dan orang tua murid. Ya, jadi upayanya adalah fokus dan terus berkoordinasi ya. Kemudian apa kira-kira tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan setelah kita melakukan percakapan ini? Ya, saya akan memulai rencana saya ini mulai besok Pak, karena kebetulan adalah dalam minggu ini proses MPLS. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan pemetaan. Ya, pemetaan ya. Jadi kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Saya melibatkan murid, guru yang sebelumnya mengajar, dan guru-guru dan teman-teman yang lain, kepala sekolah dan orang tua murid. Nah, luar biasa ya, melibatkan berbagai pihak. Nah, apa yang menjadi harapan Ibu dalam masalah ini, kira-kira apa yang menjadi harapannya? Ya, saya berharap masalah kegalauan saya tentang murid saya berubah menjadi kegembiraan karena mengetahui apa yang mereka butuhkan itu dapat terpenuhi. Ya, luar biasa sekali yang Ibu utarakan tadi. Sayangnya waktu kita tidak terlalu banyak untuk melakukan percakapan ini. Kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan percakapan ini? Apa yang Ibu rasakan? Saya merasa lega, saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya miliki Pak. Dan terima kasih sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Ya. Luar biasa, tetap semangat Ibu Ita dalam menyelesaikan masalah ini. Semoga kita masih tetap terus melakukan percakapan-percakapan seperti ini. Halo Pak Akmal, selamat siang. Kita ketemu lagi nih. Siang. Bagaimana kabarnya? Siang Bu, alhamdulillah luar biasa baik, sehat hari ini. Hari ini katanya ada sesuatu yang ingin diselesaikan masalahnya. Ada apa Pak? Iya nih Bu. Cerita. Iya nih Bu, kebetulan hari ini kan kita sudah masuk sekolah, sudah hari kedua. Ini kan sudah MPLS. Nah, tadi kan kebetulan saya melakukan asesmen diagnostik. Saya menemukan ada seorang murid yang masih membacanya masih terbata-bata begitu Bu. Dan juga setelah saya coba lakukan untuk suruh membaca, ternyata anak ini malu. Artinya mungkin dia merasa malu karena menganggap dirinya sudah kelas 6, akan tetapi
eh, masih terbata-bata dalam membaca. Jadi ketika saya menyuruhnya untuk membaca atau menyambung pembacaan dari temannya, ternyata dia malu, dia hanya senyum-senyum begitu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi masalahnya Bapak itu menjadi tujuan pembahasan kita hari ini Pak ya, Iya. bahwa ada murid yang terbata-bata, Mm-mm. kemudian malu kayak ditunjuk untuk membaca. Mm-mm. Kira-kira dari masalah itu apa yang menyebabkan itu terjadi pada anak itu? Eh, dari masalah itu yang menyebabkan terjadi, barangkali anak ini apa namanya, dia teralihkan fokusnya ibu ya, sehingga pelajaran membacanya masih agak kurang, dan juga eh, rasa malunya begitu begitu dia, artinya dengan malunya itu dia sudah semakin tidak ingin belajar, artinya karena dia malu, karena mungkin sudah kelas 6 malu, jadi dia semakin malas untuk belajar begitu barangkali bu ya. Oh ya Pak. Iya. Idealnya menurut Bapak itu Mm-mm. anak kelas 6 itu bisa membaca yang seperti apa? Idealnya menurut saya sih anak kelas 6 itu harusnya dia sudah membaca lancar ya Bu. Dan juga yang paling penting adalah dia memahami apa yang dibacanya begitu. Oh ya baik. Tadi Bapak sudah menyebutkan faktor penyebabnya. Mm-mm. Kemudian apa yang Bapak bisa lakukan agar faktor itu tidak terjadi lagi? Hmm, saya sih berpikir-pikir Bu, dari tadi saya barangkali akan menerapkan apa namanya, supaya itu tidak terjadi lagi. Saya kira-kira akan menerapkan tiga macam apa namanya solusi atau ide yang saya pikirkan tadi. Oh, saya akan melakukan eh, pembacaan apa namanya sistem menyambung itu, atau pembacaan bergiliran, kemudian ada juga mengaktifkan pojok baca di kelas, kemudian kunjungan perpustakaan seperti itu Bu. Oke Pak. Dari poin 1 sampai 10 nih Pak, Mm-mm. murid Bapak Mm-mm. sekarang berada di level berapa untuk muridnya? Nah, untuk murid secara keseluruhannya Bu ya, untuk keseluruhannya ini sudah ada di level 7 lah. Tapi untuk murid ini yang saya sebutkan tadi itu, satu orang ini mungkin masih ada di level 5 barangkali Bu ya. Oke, sebenarnya Bapak mau dari poin 1 sampai 10 ini Bapak mau muridnya Bapak ini berada di level berapa? Nah, secara keseluruhannya saya pasti ingin ada di level 8 ataupun 9 Bu ya. Artinya kan ini sudah kelas 6, artinya anak ini atau murid-murid ini sudah cukup matang lah untuk membacanya, sudah cukup lancar harusnya seperti itu Bu. Oh ya Pak ya. Mm-mm. Menurut Bapak, Mm-mm. murid-murid itu senang diperlakukan bagaimana supaya mereka itu senang membaca dan tidak ada rasa malu untuk ditunjuk? Ah, menurut saya eh, murid-murid ini senangnya mereka sambil apa namanya? Sambil bermain begitu. Artinya kita tidak membuatnya terlalu duduk kaku membaca, atau kita panggil di depan kita satu persatu membaca, baru bukakan buku suruh baca halaman ini, mungkin tidak seperti itu, Bu. Mungkin dia bisa memilih sendiri apa yang menjadi bacaan yang menarik untuknya, seperti itu, Bu. Baik Pak ya, saya sudah dengarkan apa-apa yang akan Bapak lakukan. Kemudian hal-hal apa Mm-mm. yang sudah ada pada diri Bapak yang bisa membantu keberhasilan dari rencana Bapak itu nantinya? eh, yang sudah ada dalam diri saya, artinya eh, saya bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan pun saya bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar sekolah ataupun di kelas saya. Saya juga bisa apa namanya, memasukkan setiap hari pembelajaran literasi ke dalam rencana pembelajaran saya, seperti itu. Eh, Baik Pak, dari rencana-rencana yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira kalau menemui hambatan, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, jikalau menemukan hambatan, ya pastinya saya akan tetap pertama fokus sama tujuan saya. Yang kedua, tentunya melakukan kolaborasi atau meminta pandangan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, ataupun rekan-rekan yang bisa membantu eh, saya dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Baik Pak. Dukungan yang Bapak perlukan itu, Ya, siapa kalau saja yang Bapak nah, harapkan? dukungan yang saya butuhkan Bu, seperti tadi kan akan ada kunjungan perpustakaan, tentunya saya mengharapkan sekali dukungan pegawai perpustakaan,
dukungan dari kepala sekolah utamanya. Yang ketiga, eh, apa namanya? Saya juga membutuhkan dukungan dari rekan sejawat yang sudah, artinya yang sudah pernah menghadapi murid ini. Seperti itu. Iya. Jadi dari pembiasaan literasi 15 menit atau sambung membaca, kemudian pojok literasi, perkunjungan ke perpustakaan, itu tiga rencana itu, uh, bagaimana Bapak terhadap rencana yang mana yang menurut Bapak, maksudnya bagaimana pelaksanaannya itu, pembaca Nah, tiga rencana yang Bapak laksanakan? yang tiga laksana itu kan, membaca secara bergiliran itu kan artinya setiap hari setelah dilaksanakan, karena setiap rencana pembelajaran saya kan ada memanfaatkan literasi, pembelajaran literasi, kemudian pojok baca. Nah, ini pojok baca dengan kunjungan ke perpustakaan sebenarnya harusnya sih bisa jalan secara bersamaan. Nah, ini kan nanti tentu saya akan membuat jadwal kunjungan bekerja sama dengan pegawai perpustakaan untuk membuatkan jadwal kunjungan kepada anak ini. Nah, untuk pojok bacanya, sekiranya anak ini bisa memilih sendiri bukunya. Kemudian setelah dia memilih bukunya, mungkin sekitar 2 minggu atau 1 bulan setelah anak ini membaca, saya akan mencoba menanyakan kembali apa, atau menceritakan kembali, anak ini menceritakan kembali apa yang telah dia bacanya, seperti itu, supaya anak ini betul-betul paham apa yang dibaca, seperti itu. Wah, bagus sekali Pak ya. Bapak sudah memikirkan yang mana yang akan dilaksanakan, kapan pelaksanaannya. Ya. Semangatnya Bapak luar biasa. Kemudian dari pembicaraan kita sepanjang tadi ini, apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Nah, ternyata dari pembicaraan saya bisa menemukan ide-ide, Bu. Artinya terima kasih banyak kepada Bu Ita, karena dari kita percakapan kita lakukan tadi ini, ternyata saya bisa menemukan ide-ide yang bisa saya lakukan untuk menghadapi permasalahan saya tadi, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Akmal. Terima kasih untuk waktunya. Dan saya senang bercakap-cakap dengan Pak Akmal hari ini. Saya juga menemukan banyak ide dari Bapak. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih banyak, Bu. Artinya saya sudah merasa lega dan plong dari percakapan tadi ini. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ita. Semoga kita bisa bekerja sama seterusnya, Bu, ya. Amin, amin. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Siap.